Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada anak-anak untuk kelas 2. Untuk hari ini Pak Romli akan melanjutkan persamaan garis lurus. Pada persamaan garis lurus itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, grafik garis lurus. Yang kedua, gradien garis lurus. Yang ketiga, persamaan garis lurus. Yang keempat, kedudukan dua garis lurus. Untuk yang pertama, yaitu grafik garis lurus. Di dalam membahas grafik garis lurus, maka harus diketahui yang pertama persamaan garis lurusnya. Yang kedua, syarat titik terletak pada garis tersebut. Yang ketiga, menggambarkan grafik garis lurus. Yang A tadi, persamaan garis lurus. Di dalam persamaan garis lurus, maka ada beberapa bentuk umum persamaan garis lurus dalam variabel X dan Y sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan MX plus N, atau bisa dituliskan AX plus BY sama dengan C. Pada persamaan garis yang berbentuk AX plus BY sama dengan C, maka itu dapat dirubah menjadi persamaan Y sama dengan MX plus N. Dan sebaliknya. Untuk contoh sebagai berikut. Sebelum contoh, kami ulangi kepada persamaan yang di atas, yaitu terutama AX plus BY sama dengan C. A-nya harus selalu pada mengikuti variabel X, dan B-nya selalu mengikuti variabel Y, sedangkan C-nya adalah bilangan konstanta. Sekarang perhatikan contoh yang nomor 1. Y sama dengan min 2X plus 4. Maka ini dapat diubah menjadi 2X plus Y sama dengan 4. Atau dikalikan 2 atau dilipat gandakan, maka 2X menjadi 4X itu dari 2 kali 2 berarti 4X. Y-nya dikalikan 2 berarti 2Y sama dengan 8. 8 dari mana? Dari 4 kali 2. Jadi 2X plus Y sama dengan 4, itu semuanya dikalikan 2, maka hasilnya menjadi 4X plus 2Y sama dengan 8. Kemudian contoh yang nomor 2. Y sama dengan 3X sama Y dikurangi 3X sama dengan 12. Saya ulangi lagi, Y dikurangi 3X sama dengan 12. Ini kebalikannya contohnya. Dapat diubah menjadi Y sama dengan 3X plus 12. Itulah untuk persamaan garis lurusnya. Sekarang yang nomor 2, syarat titik terletak pada garis tersebut. Titik X 1,Y1 terletak pada garis atau persamaan Y sama dengan MX plus N. Jika Y satunya sama dengan MX1 dan N, maka bernilai benar. Jadi kalau X1 nya dan Y1 nya dimasukkan di dalam persamaan Y sama dengan MX plus N,
maka Y1 sama dengan M kali X1 ditambah N itu bernilai benar. Selanjutnya langkah yang ketiga, menggambar grafik garis lurus. Ini ada dua langkah. Untuk menggambarkan grafik garis lurus, yang pertama menggambar grafik garis lurus menggunakan dua titik. Yang pertama, menentukan dua titik yang terletak pada garis lurus tersebut. Kemudian menggambarkan dua titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Setelah itu menghubungkan kedua titik dengan sebuah garis lurus. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menggambar grafik garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Ada dua macam sumbu koordinat. Yang pertama, menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Maka di sini Y-nya sama dengan 0. Caranya, substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis tersebut sehingga nilai X-nya ketemu. Maka titik koordinatnya sama dengan X, 0. X-nya ketemu berapa nanti? Yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Memotong sumbu X, sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Caranya, substitusikan X-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan garis tersebut sehingga ketemu Y-nya titik-titik, sehingga titik koordinatnya 0, Y yang tadi yang dicari. Yang langkah yang ketiga, menggambarkan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius tadi. Langkah yang 1 dan 2 tadi dimasukkan ke dalam bidang koordinat. Kemudian yang langkah 4, kemudian kedua titik itu dihubungkan dengan garis lurus. Kemudian di ujung persamaan garis tersebut dituliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis tersebut. Contoh yang bagian A, 2X plus Y sama dengan 8. Ini tak masukkan sembarang nilai X. Tak masukkan nilai X-nya 2, maka X-nya diganti 2. 2 kali 2 ditambah Y sama dengan 8. 2 kali 2, 4. Berarti Y-nya sama dengan 8 kurangi 4. Sehingga ketemu 4. Sehingga titik koordinatnya adalah 2,4. Itu satu titik koordinat. Yang kedua, tak ambilkan yang negatif X-nya. Negatif 3. Maka 2 kali negatif 3 ditambah Y sama dengan 8. Maka di sini 2 kali negatif 3 negatif 6 ditambah Y sama dengan 8. Jadi Y-nya sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 14. Sehingga titik koordinatnya adalah min 3,14. Dari kedua titik koordinat tersebut maka dihubungkan sebuah garis lurus. Itulah contoh untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Contoh yang kedua, menggunakan titik potong koordinat. Contoh, X dikurangi 3Y sama dengan 6. Langkah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga, maka saya substitusikan Y-nya sama dengan 0.
X dikurangi 3 kali 0 sama dengan 6. Maka nilai X-nya ketemu 6. Jadi koordinatnya 6,0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya 0. Sehingga 0 dikurangi 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan min 3 sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Jadi koordinat titik potongnya 0, min 2. Dari dua titik koordinat tersebut baru dihubungkan dengan sebuah garis. Itu contoh yang nomor 2. Dari pembahasan grafik persamaan garis lurus di atas, mungkin nanti ada pertanyaan, kita lanjutkan. Sekarang bagian yang kedua, gradien garis lurus. Sebelum membahas gradien garis lurus, maka yang saya bahas pengertian gradien garis. Yang kedua, menentukan gradien garis. Yang ketiga, sifat-sifat gradien suatu garis. Pengertian dari gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Jadi kemiringannya gambar garis itu disebut dengan gradien. Kemudian secara umum gradien dilambangkan dengan huruf M kecil. Itu berarti gradien. Sekarang nomor 2, menentukan gradien garis. Untuk menentukan gradien garis ini ada 3 langkah, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Grafiknya berarti gambarnya berupa garis diketahui. Maka untuk menentukan itu berarti nilai Y-nya dibagi dengan nilai perubahan X-nya. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada persamaan garis G di mana titik A-nya yaitu 1,3 dan titik B-nya 4,5. Untuk menentukan gradien garis boleh ditarik dari AB atau BA. Kalau dari AB berarti perubahan nilai Y-nya. A ke B berarti naik ke atas Y-nya. Dari 3 sampai ke 5 ada berapa langkah? Ada 2 langkah. Naik ke atas berarti positif. Kemudian dari A kemudian nyamping ke kanan, yaitu ada berapa langkah? Ada 3 langkah X-nya. Berarti gradiennya yaitu 2 dibagi 3 atau 2/3. Kalau saya balik dari B ke A sama. B ke A turun ke bawah 2 berarti negatif 2. Kemudian arahnya ke kiri ada 3. Maka negatif 2 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif. Maka gradiennya 2/3. Contoh yang kedua sekarang. Gradien garis L. Perhatikan titik A yaitu 2,5 dan titik B-nya 5,3. Maka di situ kalau dari A ke B berarti turun ke bawah. Dari 5 ke 3 berarti negatif 2. Kemudian dari 2 itu tadi ke 5 berarti ada 3 langkah, ada 3 kotak. Ke kanan positif berarti negatif 2 dibagi 3. Maka hasilnya negatif 2/3. Atau sebaliknya dari B ke A. B ke A berarti naik ke atas 2. Terus dari naik ke atas ke kiri berarti negatif. Jadi hasilnya sama, negatif 2/3. Itu untuk gradien yang pertama.
Untuk yang kedua, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus N. Maka gradiennya adalah M, huruf M kecil itu. Ya, jadi M. Y sama dengan MX plus N, maka gradiennya M. Yang kedua, gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C. A-nya selalu pada variabel X dan B-nya selalu pada variabel Y. C-nya konstanta. Maka gradiennya rumusnya min A dibagi B. Rumusnya min A dibagi B. Itu untuk yang nomor 2. Yang nomor 3, menentukan gradien garis jika diketahui 2 titik koordinat yang dilalui. Misalkan gradien garis yang melalui titik A, maka A-nya X1, Y1 dan B berarti X2, Y2. Maka gradiennya yaitu sama dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 berarti Y-nya B dikurangi Y-nya A dibagi X-nya B atau X2 dikurangi X1 atau X-nya A. Itu rumusnya untuk gradien 2 titik. Contoh untuk B1, Y sama dengan 3X plus 5, maka gradiennya adalah M-nya sama dengan 3. Saya kasih contoh yang kedua, Y sama dengan 5 min 5X plus 1, maka gradiennya adalah M sama dengan min 5. Kemudian sekarang untuk persamaan yang kedua, 3X plus 5Y sama dengan 2. Ini A-nya selalu pada variabel X dan B-nya selalu pada variabel Y. Maka A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5. Maka gradien garisnya adalah rumusnya tadi min A dibagi B. Maka sama dengan min 3 dibagi 5 atau gradiennya min 3/5. Nomor selanjutnya yang nomor 3, menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Contohnya titik 1, min 4 dan 3, min 1. Titik 1,4 maka X1-nya 1, Y1-nya min 4. Titik X 3, min 1 maka X2-nya 3 dan Y2-nya min 1. Maka gradien garisnya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Y2-nya min 1, Y1-nya dikurangi negatif 4 dibagi X2-nya 3 dikurangi X1-nya 1. Negatif dikurangi negatif maka menjadi positif, berarti negatif 1 positif 4 dibagi 3 kurangi 1 2. Maka negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3 dibagi dengan 2. Maka gradien melalui 2 titik tersebut adalah 3/2. Itulah contoh gradien yang melalui sebuah titik dan garis. Sekarang sifat-sifat gradien suatu garis. Yang A, jika garis dari kiri ke kanan naik, maka gradiennya selalu positif. Saya ulangi, jika garis dari kiri ke kanan naik ke atas, maka gradiennya selalu positif. Yang B, jika garis dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya bernilai negatif. Saya ulangi lagi, jika garis dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya negatif.
Yang ketiga, jika garis sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya sama dengan 0. Saya ulangi lagi, jika garisnya sejajar sumbu X, maka gradiennya 0. Jika garisnya sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien atau gradiennya tidak terdefinisikan. Itulah untuk materi pada hari ini, yaitu persamaan garis yang dibahas dengan grafik persamaan garis dan gradien garis lurus. Selanjutnya perhatikan latihan soal untuk hari ini. Yang pertama, tentukanlah gradien garis dengan persamaan berikut. A, Y sama dengan 3X dan seterusnya. Nomor 2 melalui 2 titik, dan yang nomor 3, nah itulah untuk tugasnya anak-anak untuk dikumpulkan pada grupnya kelas masing-masing. Demikian dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.